Halo semuanya, kita ketemu lagi di pembahasan OSP tahun 2023. Di video kali ini kita akan membahas soal nomor 3 mengenai sel galvani atau sel volta. Suatu sel galvani untuk penentuan pH mempunyai notasi sel sebagai berikut. Di antara senyawa berikut yang dapat digunakan sebagai pengisi jembatan garam adalah syarat garam yang digunakan untuk pengisi jembatan garam, yang pertama dia harus mudah larut. Oke, garam yang mudah larut. AgCl dan PbCl2 itu adalah garam yang sulit larut di dalam air. Jadi jawabannya udah nggak mungkin AgCl dan PbCl2. CCl4 dan CH3Cl itu bukan garam. Oke, jadi salah satu-satunya pilihan yaitu KCl. KCl itu adalah garam yang mudah larut dalam air. Syarat kedua, garam yang digunakan untuk pengisi jembatan garam adalah dia tidak boleh bereaksi dengan ion yang ada di dalam larutan dan juga tidak tidak mudah teroksidasi maupun tereduksi. Nah, KCl, K+ dan Cl- tidak mudah teroksidasi dan tereduksi. Jadi dia tidak terlibat nih dalam reaksi reduksi maupun oksidasi. Jadi KCl yang paling baik untuk digunakan sebagai pengisi jembatan garam. Kemudian yang B, jika potensial reduksi standar N0 Hg2Cl2Hg plus 0,27 volt dan N0H plus H2 adalah 0, maka potensial sel standar yang dihasilkan adalah, untuk menghitung potensial sel standar, kita menggunakan persamaan N0 sel sama dengan N0 yang mengalami reduksi dikurang N0 yang mengalami oksidasi. Dari notasi sel, kita tahu bahwasanya yang mengalami oksidasi itu adalah bagian yang di sebelah kiri. Dalam hal ini adalah hidrogen. Dan yang mengalami reduksi adalah yang bagian kanan, yaitu Hg2Cl2. Sehingga N0 reduksi itu adalah N0 Hg2Cl2, yaitu 0,27. Adapun N0 oksidasi, yaitu N0 hidrogen, 0. Jadi N0 selnya plus 0,27 volt. Jadi jawabannya D. Kemudian selanjutnya soal bagian C. Di soal bagian C, pertanyaannya adalah besarnya energi bebas Gibbs standar yang dihasilkan adalah. Nah, di soal sebelumnya kita sudah menghitung N0 sel. Di bagian ini kita akan menghitung delta G0. Delta G0 itu sama dengan minus NF N0 sel. Jadi kita tuliskan rumusnya bagian C. Delta G0 sama dengan minus NF N0 sel. Untuk mengetahui N itu adalah koefisien elektron yang terlibat pada reaksi redoksnya ya. Maka kita harus tahu dulu setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasinya. Kita tuliskan. Reaksi yang terjadi di katoda atau reaksi reduksi, yang tereduksi adalah Hg2Cl2 menjadi Hg. Ya, sesuai dengan notasi sel, di mana Hg2Cl2 tereduksi menjadi Hg. Oke, maka kita tuliskan menjadi Hg2Cl2 solid menjadi 2Hg. Biar jumlah Hg-nya sama gitu ya. Nah, selanjutnya Cl-nya di kiri ada 2, maka di sebelah kanan kita tuliskan 2Cl-. Seperti itu. Berarti ada 2 elektron di sebelah kiri untuk menyamakan muatan. Kemudian anodanya oksidasi, yaitu gas hidrogen teroksidasi menjadi proton 2H+. Berarti untuk menyamakan muatan ada 2 elektron di sebelah kanan. Berarti jumlah elektron yang terlibat untuk menjumlahkan reaksi ini ya adalah 2 ya, karena jumlah elektron sudah sama, jadi langsung kita jumlahkan reaksinya.
Jadi reaksi selnya Hg2Cl2 solid ditambah H2 gas menjadi 2Hg liquid ditambah 2H plus ditambah 2Cl minus. Seperti itu. Oke, maka kita bisa ngitung delta G0-nya. Jadi N-nya adalah 2, F 96.500, dan N0 selnya yang udah kita hitung sebelumnya, 0,27. Jadi kalau kita hitung, ini hasilnya adalah minus 52.110. Satuannya joule per mol. Jadi kalau dalam kilojoule per mol, minus 52,11 kilojoule per mol. Selanjutnya, bagian D. Tetapan kesetimbangan reaksi sel Galvani di atas adalah, untuk menghitung tetapan kesetimbangan, kita bisa menggunakan persamaan ini, delta G0 sama dengan min RT ln K. Jadi, ln K sama dengan minus delta G0 dibagi RT. Dan dengan kata lain, K sama dengan eksponen NE pangkat minus delta G0 dibagi RT. Oke, kita masukkan datanya. Jadi, K sama dengan E pangkat minus delta G0-nya minus 52.110. Kita harus pakai joule ya, karena R-nya itu satuannya joule. Maka delta G0-nya harus joule juga yang kita gunakan. T-nya 298. Jadi kalau kita hitung, ini hasilnya adalah 1,36 dikali 10 pangkat 9. Oke, berikutnya soal yang terakhir. Jika pada konsentrasi ion klorida 1 molar dan suhu 25 derajat Celcius, sel Galvani di atas memberikan nilai potensial sel sebesar 0,47, maka pH larutan di anoda adalah, berarti ini kita menggunakan persamaan Nernst. SL sama dengan N0 sel dikurang RT per NF ln Q. Nah, Q-nya itu adalah seperti ini. Kita tuliskan lagi, SL sama dengan N0 sel R dikali T dibagi NF Q untuk reaksi ini adalah konsentrasi produk, dalam hal ini H+, pangkat koefisiennya, Cl-, pangkat koefisiennya, dibagi dengan tekanan H2. SL-nya 0,47, N0 sel yang udah kita hitung tadi, 0,27. Kemudian, R yang digunakan adalah 8,314, T-nya 298, N-nya 2, F-nya 96.500. Ln. Nah, kita masukin datanya. Yang ditanyakan pH, berarti yang kita hitung adalah H+. Pangkat 2. Kemudian Cl minusnya 1 molar, jadi 1 pangkat 2. Tekanan H2-nya kita asumsikan 1 atm aja ya. Nah, 1. Di sini kan tidak diberitahu nih. Oh, udah diberitahu ya di soal awalnya. Ini H2-nya 1 atm ya. Nah, jadi kalau kita hitung, nanti caranya pakai shift solve ya. Masih ingat ya cara shift solve? Coba kita buat dulu.
Kita masukkan di kalkulator persamaannya 0,47 alfa kal supaya muncul sama dengan 0,47 sama dengan 0,27 dikurang 8,314 dikali 298 dibagi 2 dikali 96.500 dikali ln. Nah, itu kan ln X ya. Kita asumsikan kita buat H plusnya itu X di kalkulator. X pangkat 2. Nah, kemudian kita shift, kemudian kal. Nah, itu dapat hasilnya. Kita ambil X yang positif ya. 4,139 kali 10 pangkat minus 4. Jadi kita dapat H plusnya 4,139 dikali 10 pangkat minus 4 molar. Berarti pH minus log H plus kan? Berarti minus log 4,139 kali 10 pangkat min 4 adalah 3,383. Oke, seperti itu jawabannya. Sekian untuk video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.